Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Semoga kabar Bapak Ibu saudara saat hari ini dalam keadaan baik. Dan marilah kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang terbuka. Adapun nas yang menjadi dasar untuk pembacaan kita dan renungan pada saat ini yaitu dari kitab Yesaya pasal 24 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Dengan perikop bumi dihancurkan. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk ke lubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka, dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi rebuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan ke dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dengan judul Akhir Zaman. Dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 24 ayat 17 sampai 23 hari ini mau menyampaikan nubuatan Nabi Yesaya tentang kehancuran seluruh isi bumi pada saat akhir zaman. Ketika semua itu terjadi dalam Yesaya pasal 24, kalau kita baca secara utuh, dikatakan bahwa semua orang akan bernasib sama. Dan tidak ada satupun umat manusia yang bisa menghindarinya. Semua orang akan mengeluh karena suasana yang mencekam. Banyak orang menjerit, sukacita dan kegirangan hilang tak tersisa. Pada saat akhir zaman, Nabi Yesaya menggambarkan bahwa bumi akan remuk redam, hancur luluh, bumi bergoncang, terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dosa pemberontakan yang dilakukan manusia akan menimpa mereka dengan hebat. Manusia akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Allah akan menghukum tentara langit dan raja-raja bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan, dimasukkan ke dalam penjara dan akan dihukum. Itu semua terjadi adalah akibat dari hukuman Tuhan kepada manusia yang melanggar segala ketetapannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus, apa pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita bahwa kita harus berjaga-jaga karena apapun bisa terjadi di menjelang akhir zaman ini. Karena bukan hanya pada zaman Nabi Yesaya saja nubuatan itu mulai satu persatu digenapi, tetapi di zaman sekarang sekalipun, maka semua hal yang berbicara tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, itu semua mulai terjadi. Karena dunia yang kita tinggali ini fana dan sementara, semua bisa hancur, bisa terjadi bencana alam, dan bisa terjadi perang di mana-mana, dan kejahatan semakin hebat yang dilakukan oleh manusia. Tanda-tanda mengenai akhir zaman hendaknya membawa kita pada sebuah pertobatan. Dan pada hari kiamat adalah hari di mana Allah akan menghakimi semua manusia. Semua akan diadili menurut perbuatannya masing-masing. Orang-orang yang selama hidupnya senantiasa percaya kepada Tuhan akan diselamatkan pada akhir zaman. Nama mereka akan dicatat pada buku kehidupan
dan mereka yang selamat akan mengenakan mahkota kehidupan. Saudara-saudara, jadi sebagai orang yang percaya, janganlah takut menghadapi yang namanya akhir zaman. Ketika kita sudah berusaha hidup di jalan yang benar, hidup sudah memberi buah-buah kebaikan bagi sesama, dan selalu menyenangkan hati Tuhan selama kita hidup, maka mulai sekarang, marilah kita semua selalu ingat dengan Tuhan pencipta kita. Marilah kita semakin hidup memuliakan Tuhan. Jangan tempatkan hidup kita hanya fokus untuk kepada hal-hal yang sifatnya fana dan sementara, melainkan kejarlah hal-hal yang bernilai kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini, di mana hari ini kami diperhadapkan dengan sebuah situasi akhir zaman. Tentu seperti hal yang disampaikan oleh firman Tuhan melewati Nabi Yesaya, bahwa suatu saat Tuhan akan menunjukkan hari-hari akhir zamannya, dengan menunjukkan bahwa suatu saat dunia akan semakin tua dan semakin hancur, dan juga akan terjadi peperangan, dan terlebih lagi tanda-tanda zaman yang sudah mulai mendekati kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah melewati firman Tuhan hari ini, ajarlah kami juga menyadari bahwa memang benar bahwa semua yang terjadi di sekeliling kami hari ini tentu adalah tanda-tanda Tuhan sudah mulai mendekat. Biarlah melewati itu semua, kami semakin hidup dekat kepada Tuhan. Kami semakin hidup bijaksana dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Mulai hidup benar dan semakin lagi menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti ketika harinya Tuhan itu datang, kami benar-benar siap. Dan kami dipandang adalah umat yang setia, yang telah melaksanakan tugas kewajiban kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah hidup kami hari ini. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah hikmat dan kuasa-Mu senantiasa memampukan kami untuk mengerjakan apa yang baik. Limpahkanlah berkat dan rezeki-Mu Tuhan melewati setiap usaha dan pekerjaan kami. Berilah keberhasilan dalam setiap cita-cita dan harapan yang kami kerjakan hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan, kiranya Tuhan sertai, Tuhan turut campur tangan dan memberkatinya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolonglah kami dalam setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, berilah jalan keluar, dan biarlah kuasa Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan selalu untuk melewati masa-masa sulit kami, hanya dengan oleh pertolongan Tuhan saja. Biarlah kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan Allah senantiasa menyertai kehidupan kami selalu, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Shalom.